dan sehat ya. Pandemi masih belum berakhir. Jangan lupa untuk tetap melakukan prokes, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Nah, hari ini saya udah dandan nih kayak mau ke kondangan ya. Kira-kira kita mau ngapain ya hari ini ya? Nah, hari ini kita mau ngobrol soal apa coba? Nasi kapau versus nasi padang. Nah, iya kan, semua orang udah tahu, orang Indonesia mana sih yang nggak kenal sama nasi padang, bumbunya yang kuat, rasanya yang nendang, itu disuka sama semua orang di Indonesia. Nah, tapi belakangan ini, beberapa tahun belakangan, muncul yang namanya nasi kapau. Kalau dilihat nih serupa ya nasi kapau sama nasi padang, tapi sebenarnya ini sama atau beda nggak sih? Nah, peminatnya juga banyak. Mungkin entah euforia atau bagaimana, tapi ini sesuatu yang menyegarkan di dunia kuliner Indonesia. Nah, karena saya pengen tahu nih apa bedanya nasi padang dengan nasi kapau, mungkin teman-teman di rumah juga pada penasaran apa sih bedanya nasi padang dan nasi kapau. Saya akan mengundang teman saya, Reno Andamsuri. Dia adalah pencerita makanan Padang yang juga seorang pebisnis kuliner, seorang author juga, bukunya sudah beredar di mana-mana. Nah, kita mau tanya-tanya nih, sebentar kita undang Uni. Hai, assalamualaikum. Selamat datang. Di rumah. Kalau kondangan mesti bawa kipas. Oh gitu. Aku padang palsu ini. Hadiah dari mertua. Oke. Uni, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat, makasih ya udah diajak ngobrol. Dengan senang hati. Kita jarang-jarang ketemu. Kemarin Uni kurang sehat, saya juga kurang sehat. Akhirnya kita sekarang sudah sehat berdua ya. Oke. Betul. Uni, sebelum kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan seputar nasi kapau nih dan nasi padang, mau dong kasih tahu bocoran. Uni sekarang kegiatannya lagi apa sih, Un? Pandemi ini membuat kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan di rumah gitu kan ya. Dari mulai semangat jajan gitu, semuanya di GoFoodin. Iya. Sampai akhirnya mikir kita harus bisa masak di rumah lah sebetulnya. Kita ngisi waktu di rumah gitu bisa masak. Jadi selain rendang Unifarah, aku sekarang bikin sekolah masak online, khusus online, khusus makanan Minang. Jadi namanya kelas balado. Oh, kelas balado. Nah, teman-teman di rumah kalau misalkan ada yang tertarik untuk ikut kelasnya Uni nih ya, silahkan ya. Dan ternyata waktu kemarin sempat ikut ya kelasnya Uni saya ya, itu yang belajar nggak cuma dari Indonesia ya, dari mancanegara. Teman-teman yang di sana kangen dengan makanan Padang, mereka pada ikut ya. Benar-benar karena mereka ya diaspora ini kan pengen tahu aslinya kayak gimana sih masakan ini gitu. Terus substitut apa yang bisa kita cari kalau bahan-bahannya nggak ketemu misalnya di negara itu gitu. Jadi ya gitulah. Punten ada yang bilang suaranya Uni kayaknya kipasnya deh, Un. Oh iya, sorry. Oh benar-benar kayak di pesta ya. Oke. Udah kebiasaan di pesta gini-gini. Ini benar-benar kayak ngobrol di pesta. Ngegosip, ngerumpi. Emang kita sore ini emang pengen ngerumpi sih, tapi ngerumpinya soal makanan kapau ya. Oke nih Un, kan belakangan kan nasi kapau kan ya mungkin sekitar 3 tahun belakangan itu nasi kapau mulai muncul nih di Jakarta kan. Kalau misalkan dulu orang-orang tertentu aja yang ngerti nasi kapau gitu kan. Sekarang semua orang udah tahu, oh ada nasi kapau selain nasi padang. Sebenarnya ada nggak sih bedanya antara nasi kapau dengan nasi padang? Apakah sejarahnya ini beda atau gimana, Un? Boleh ceritain. Sebelum cari bedanya samanya dulu ya? Boleh? Samanya dulu. Samanya dulu. Samanya sama-sama enak pasti ya. Itu ya, sepakat. Terus sepakat. Terus sama-sama kaya bumbu. Ya. Sama ya. Nah, bedanya itu garis besarnya itu 2 sebetulnya. Jadi yang pertama aku bilang bedanya itu di penyajian. Penyajian, iya. Kalau kita ke rumah makan Padang, kita masuk, kita duduk,
mau lauknya datang. Ya betul. Kita duduk terus disajikan di depan ya, kita tinggal pilih yang di meja. Ya, tapi betul. kalau si kapau ini kita datang, kita langsung nunjuk kita mau apa. Oh, oke. Gitu, kita nunjuk mau apa. Mungkin kalau kita ke restoran Padang yang nunjuk-nunjuk itu kita bilang maunya nasi rames misalnya gitu ya, mau dirames aja gitu. Nah, gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Jadi kita nunjuk, dipindahin ke piring lauk yang kita mau, terus itu yang kita bawa ke meja, itu yang kita santap. Oke, iya. Gitu. Dan itu yang kedua, yang pertama bedanya. Yang kedua itu lauknya beda. Lauknya ya. Gitu. Jadi kalau rumah makan Padang, ya kita paham, kita kebayang ya menu-menunya apa gitu. Yes. Tapi kalau kapau, ada lauk-lauk yang jadi ciri khasnya kapau. Gitu. Yang mungkin kita nggak ketemu di rumah makan Padang. Oke, ya itu. Gitu. Jadi ada lauk-lauk yang adanya di rumah makan, di lapau kapau gitu ya. Seperti misalnya nih, ini udah langsung aku ceritain aja nih, apa ininya, apa lauk-lauknya. Aku sebenarnya kepengen tahu sejarahnya dulu nih, Un. Tahu nggak, Un, sejarahnya? Sejarahnya itu kalau yang rumah makan Padang, yang lauk-lauk Padang, ya pasti berbanding lurus bareng ya gitu. Tapi kalau negari kapau, kalau nasi kapau itu, mereka itu udah dari Belanda kayaknya ya, Belanda akhir-akhir mereka udah mulai jualan ke luar-luar. Jadi kapau ini nama negeri, nama desa di dekat Bukit Tinggi. Di dekat Bukit Tinggi yang para penduduknya itu justru jualannya itu keluar dari daerahnya. Pantes. Kalau saya pulang ke Bukit Tinggi, ke tempat mertua bukan tempat saya ya. Itu di Pasar Ateh itu kan banyak banget orang yang jual nasi kapau sampai bingung mau milih yang mana. Oh, jadi emang kapau itu posisinya berada di dekat Bukit Tinggi ya, Un ya? Negeri kapau posisinya di dekat Bukit Tinggi, tapi mereka jualannya itu bisa di kemana-mana. Iya, betul. Di luar. Itu yang di Bukit Tinggi itu yang Los Lambuang ya, yang Los Lambuang kan, ya biasanya ke sana. Itu ya mereka menetap di situ. Tapi ada juga yang jualannya cuma 3 kali seminggu mengikuti hari balai di daerah-daerah lain. Oh gitu. Berarti memang gitu. Ada hari-hari tertentu juga ya. Betul, karena di sana tuh masih ada hari balai itu, jadi kayak hari pasar rame yang kalau hari lain tuh sepi, nggak ada apa-apa, tapi begitu hari balai itu semuanya ngumpul kayak pasar kaget gitu. Nah, si penjual kapau itu tiap hari balai itu bisa ke daerah mana gitu, hari balai daerah mana yang mereka pilih gitu. Oke, berarti sebenarnya sejarah orang Indonesia memang terbiasa untuk berjualan di hari-hari tertentu. Ini jadi nyangkutin boleh ya, Un ya? Boleh ya nyangkutin ya. Kalau yang namanya di Jawa itu kan ada hari pasaran. Nah, mereka juga biasanya jualannya di pasaran itu, ya seperti pasar kaget ya itu ya. Jadi memang mereka juga mirip lah ya. Ada waktu-waktu tertentu. Oke, lalu kalau nasi Padang dengan nasi kapau ini sebenarnya tuaan mana? Apa mereka berbarengan? Sama ya, sama aja sih sebenarnya, sama aja sebetulnya. Cuma kan kita kenalnya karena kita di luar Sumatera Barat, kita tahunya kan belakangan-belakangan nih, tahun berapa sih rumah makan Padang ada di Jakarta misalnya gitu. Tapi sebetulnya ya warung-warung kecil menjual lauk pauk itu udah ada dari dulu. Dari dulu udah ada ya. Oke, kita sekarang beralih ke yang berikutnya nih. Lauk yang jadi ciri khas yang tadi mungkin orang-orang di sini juga penasaran apa sih yang beda lauknya gitu ya. Boleh dijelasin, Iya, ada 5 lauk yang jadi ciri khasnya nasi kapau, lauknya kapau. Iya. Yang pertama gitu. 5 rekomendasi. Yang pertama itu tambusu, udah pasti ya. Oke. Tambusu. Tambusu itu yang diisi dengan usus yang diisi sama ada. Nana ada di situ nggak? Aku ada di sini, telur. Usus dengan isi aku juga telur ada nih di sini. Nah, ini ke depan ya coba ya. Oke, nah ini teman-teman di rumah kalau mau lihat tambusu seperti apa, nah ini nih. Jadi
usus ya, usus diisi Betul. dengan telur. Telur dan santan dan bumbu-bumbu. Oke, nih lihat kalau misalkan teman-teman pengen lihat dalamnya seperti apa tuh. Dia karena dimasak telurnya jadinya ya seperti kayak telur direbus gitu ya Un ya, dimasak direbus gitu ya. Betul. Telurnya telur ini ya, telur yang diaduk. Jadi Ya. bukan telur rebus, bukan ya. Telur diaduk. Tapi ada dua macam. Ada juga yang pakai tahu. Oh gitu. Jadi telurnya dicampur tahu? Dicampur sama tahu. Oh, betul. Oke. Jadi sama-sama dihancurin bareng telur, terus diisi, jadi ada tahunya. Itu terasa sih kalau kita makan, kalau ada terasa sedikit asam, itu mungkin pakai tahu karena fermentasi, karena dari tahunya ya. Gitu. Yang kedua itu adalah gulai kapau. Gulai kapau. Oke, Uni boleh liatin nggak? Aku nggak ada gulai kapau di sini karena aku mau ngeliatin sayur yang lain. Itu dia gulai kapau. Oke, isinya apa, Un? Isinya itu 4 macam sayur-sayuran. Jadi ada rebung, ada kacang panjang, ada cubada atau nangka, dan satu lagi yang favoritnya adalah lobak singgalang. Lobak singgalang. Nah ini nih kayaknya di Jakarta jarang ya Un yang ada ini ya. Oh susah banget. Di Bukit Tinggi sekarang pun juga udah sulit gitu karena udah sulit ditemui lobak singgalang. Jadi yang enak dari lobak singgalang itu adalah kan dia daunnya lebar gitu ya, warnanya hijau gitu. Terus tulangnya itu bisa manis dan empuk. Jadi kalau kita makan kol, itu kan ada tulangnya tuh. Tulangnya itu kan keras ya. Iya. Tulang keras dan nggak ya rasanya ya begitu aja. Tapi kalau lobak singgalang tuh tulangnya manis. Oh. Gitu. Tunggu Un. Ini kalau Uni bilang lobak, aku kan mikirnya lobak putih itu ya Un. Ini bukan. Betul. Ya? Nah, ini pucuk luarnya. Luarnya. Oh, jadi yang hijaunya daunnya itu. Oh, gitu. Ya. Baru tahu nih gitu. aku nih. Oke, ini mungkin sahabat Femina juga di rumah juga baru tahu nih. Oh ya, Un, sebelum dilanjutin aku mau ngingetin sahabat Femina di rumah kalau misalkan ada yang ingin bertanya ke Uni Reno seputar nasi kapau, nasi padang, atau seputar perpadangan-padangan yang lain, silakan. Nanti saya akan bacakan, Uni akan jawab. Oke, Un, lanjut, Un. Tadi kita sampai mana? Sayur kapau ya, gulai kapau. Sampai sayur kapau, iya. Nah, jadi lobak singgalang itu favoritnya adalah lobak singgalang. Dan itu nggak diiris gitu. Nah, jadi mereka tuh masaknya itu benar-benar selembar-selembar. Gede sehingga ketika nanti jadi ketika mau disajiin tuh si Uni yang nyendokin tuh ngambilnya selembar. Lalu gitu. Jadi ditumpuk-tumpuk. Jadi kalau kita pergi ke kapau yang di sana yang dikatakan di Bukit Tinggi atau di Lapau yang di sana, itu di satu baskom itu mereka punya tumpukan lobak singgalangnya gitu di satu baskom, ada apa, terus mereka tinggal ngambil selembar, terus dipindahin ke piring gitu. Oh, tambahin lauk-lauk penasaran jadinya. Tapi di Bukit Tinggi masih ada ya, Un ya? Ada. Tapi memang jarang sih lobak singgalang itu sekarang udah jarang. Nah, itu biasanya ketemunya emang kalau lagi hari balai. Itu rebutan lah kalau udah hari balai. Baiklah, nanti kalau saya pulang kampung ke kampung suami saya akan cari. Ya. Lalu. Terus ada namanya rendang daka-daka. Oke, rendang daka-daka. Nah, sahabat Femina mungkin bingung nih daka-daka apa ya? Apa ya, Un? Daka-daka tuh apa ya? Singkong. Orang bilang juga namanya ganevo ya, singkong dipotong kotak-kotak gitu. Terus digoreng, terus direndang, dicampur dengan bumbu rendang. Iya. Gitu. Nah, ini rendang daka-daka. Ini mungkin kalau kita bayangin kayak pengganti kerupuk kali ya. Jadi ada kriuk-kriuknya juga kalau kita makan. Oke. Ya, nih gitu. Jadi teksturnya macam-macam ya di mulut ya dengan macam-macam. Ini salah satu kalau misalkan gulai kapau biasanya di sini itu diganti dengan kol ya, Uni ya? Ada yang diganti dengan kol, tapi kalau aku cek ya maksudnya secara daunnya dan lain-lainnya itu justru mirip sama cuciwis. Oh, cuciwis. Tahu ciwis? Ya, ciwis. Nah, ya. Kan, mirip itu ya? betul. Itu versi kecilnya, ya itu versi kecilnya.
Jadi bisa juga bikin dengan ciwis yang nggak usah dipotong-potong, jadi selembar-selembar gitu aja. Itu mirip. Oke. Tapi manisnya aja yang beda ya. Ya, kalau misalkan di Jakarta adalah versi Jakartanya si gulai kapau ini, si daka-daka ini Pakai jarang ya. kol biasa. Kalau yang si mana? Yang si daka-daka tadi, rendang daka, rendang itu singkong. banyak, itu Banyak banyak, ya? itu banyak. Oh ya, Banyak. belum pernah ketemu nih. Karena singkong kan mudah ya didapatkan di daerah lain ya. Iya. Gitu. Oke, nanti Terus nanti aku minta kasih tahu bocoran nih, Uni kalau mau beli di mana. Tapi nanti belakangan. Oke, terus lanjut. yang berapa nih? Udah 3 ya? Yang keempat. Yang keempat itu dendeng. Sekarang dendeng. Iya. Jadi kalau kita pergi ke warung kapau gitu ya, mereka itu punya dendeng yang kering yang lebar-lebar di sini. Itu pakai di balado merah biasanya. Iya. Terus bedanya gitu. Jadi, dendeng ini dengan dendeng yang biasanya kan ada dendeng batoko, ada dendeng balado, apa Un? Kan kalau batoko itu orang bilang namanya dendeng lambo juga ya, jadi lembab, nggak kering. Iya. Kalau ini dendeng kering, tapi keringnya itu dari proses penjemuran, jadi dijemur di atas tungku gitu, di asap gitu. Nah itu keringnya dari situ. Jadi daging nih udah di slice, dibumbuin, terus dijemur di atas selayan. Jadi mereka masak misalnya di bawah, di atasnya tuh kayak ada gantungan kain, tali, terus mereka gantung itu si dagingnya itu, terus nanti asap itu yang mengeringkan. Jadi kayak smoke beef itu kan. Iya. Sesungguhnya sih orang kapau udah melakukan itu. Jadi aroma smoky-nya itu dapat banget. Nah, ini kemarin Uni ngirimin nih ya ke saya si gambar si proses pembuatan dendeng. Nah, mungkin ini sahabat Femina bisa ngelihat nggak ya dari sini? Saya kedeketin deh. Nah, lihat nih. Nah, ini ya adalah daging. Itu adalah jemuran dendeng. Jemuran dendeng. Jemuran dendeng. Ya, jemuran dendeng. Ini di apa namanya dijemur. Lalu dia nah, jemuran tadi tuh adanya di sini. Tuh itu di bagian di dapur. sini di dapur ya. Jadinya memang dia sengaja ditaruh di dapur yang emang ada asapnya gitu ya, biar jadi smoky gitu ya Un ya. Nah, si sebelum digantung itu dimasak dulu atau enggak sih Un? Enggak ada, jadi benar-benar cuma direndam, dipakai bumbu gitu ya. Dan pakai bumbunya juga minimalis, cuma paling bawang putih, garam, merica gitu-gitu, ketumbar. Dia direndam cukup lama gitu, beberapa jam. Habis itu digantung. Digantung aja. Oke, itu berapa lama prosesnya Un biasanya? 2 hari. 2 hari. Dia enggak ini ya, tidak rusak ya? Enggak, karena terus kan asap dari bawah itu kan sebetulnya memasak, kayak slow cook juga sebetulnya ya. Jadi berproses gitu, digantung di bawah bara, jadi seperti kita slow cook, masak pelan-pelan dan dengan suhu yang dengan suhu yang agak suhunya rendah. Tinggi. Suhunya tinggi. Nah kan kita tungku yang tadi di foto itu kan api besar. Kita masak segala macam gitu kan. Jadi panas. Ya itu mereka jadi kering karena itu. Oke, berarti siapa bilang kita nggak punya smoke beef ya, ada di sini. Oh iya, kita punya dong. Oke. Kita punya. Kalau dendeng kapau ini, dendeng balado khas kapau, bumbunya itu sama nggak dengan balado biasanya yang kita temuin di rumah makan Padang yang banyak ini? Baladonya beda. Jadi gini, ini selalu aku bilang kalau di kelas balado ya, basic balado itu sebenarnya sama. Tapi masing-masing rumah makan atau masing-masing daerah punya gayanya sendiri-sendiri. Termasuk kapau. Kapau itu biasanya menambahkan bunga bawang. Bunga bawang. Atau mereka bilang bunga tombak. Jadi kayak bunga bawang itu jadi ada ujungnya gitu, kayak ada mata panahnya. Nah, itu yang mereka tambahkan di baladonya. Oke.
Itu gitu. Jadi itu balado khas Kapau pakai itu, pakai bunga pakai bawang. bunga bawang ya. Ini kemarin Uni juga udah ngirimin ya. Nih sahabat Femina jangan ngiler ya kalau misalkan aku tunjukin gambarnya. Nih, jadi yang Ya, hijau, itu dia. yang hijau-hijau itu bunga bawangnya Iya. ya Un ya. Jadinya dia Betul, betul. menambahkan tekstur di ininya juga ya. Dan Di aromanya ya. jadi beda. Aromanya jadi beda Aromanya beda. pasti ya. Iya. Pasti. Oke. Nih kemarin ada bocoran katanya di kelasnya Uni nanti akan diajarkan yang kayak gini juga ya Un ya. Iya. Akhir bulan nih, akhir bulan. Akhir bulan ya. Oke, nanti kita belajar di kelasnya Uni. Oke. Terus apa lagi perbedaannya? Tadi udah keberapa ya? Tadi udah 4, sekarang tinggal yang 5. kelima. Ya oke, yang kelima. Apa yang kelima itu yang kelima tuh ikan bertelur. Bertelur. Ikan mas bertelur. Ya. Jadi ikan ya berapa ya ukurannya kira-kira ya ikan kecil ikan gitu mas ya, yang sedang tapi bertelur. Iya, tapi bertelur. Oke. Telurnya. Ya itu dimasak gulai. Dimasak gulai ya. Ini kemarin aku pas Uni bilang ikan bertelur ya, saya teleponin semua rumah makan Kapau yang ada, yang bisa saya telepon. Itu jarang yang bahkan orang yang saya telepon itu bingung, mungkin dia juga bukan asli Kapau jadinya nggak ngerti ya gitu kan. Pas tanya ada ikan bertelur nggak atau apa kalau bahasa Padangnya batalu apa? Ikan batalu ya kan? Ikan batalu gitu kan. Apa itu? Keadaannya gulai telur ikan. Bukan gitu kan. Bukan. Ikan yang ada telurnya di gulai gitu kan. Enggak nemu. Saya nemunya cuma ya seperti ini. Yang ini kan gulai telur ikan seperti yang biasa di rumah Padang ya. Betul. Kalau ini bukan ikan mas tapi ikan tuna sepertinya ya Un ya. Iya, itu telurnya aja kan yang digulai ya. Telurnya aja. Ya. Kalau ini lengkap sama ikannya. Lengkap sama ikannya. Ini kayaknya si Uni juga pernah ngirimin nih ke aku nih. Ini ya. Nih, sahabat Femina, jadi seperti ini. Iya. Perutnya. Ya itu dia. Gendut-gendut di bawah karena emang lagi ada telurnya. Oke. Tapi tekstur telurnya mirip-mirip telur ikan yang ini nggak sih Un? Sama ya. Oke. Sama. Nah itu tadi 5 ya Un. 1 apa tadi? Ayo saking pengen makan. 1 tadi adalah 1 tambusu, 2 gulai Kapau, 3 rendang daka, 4 dendeng balado, kelima adalah ikan bertelur ya. Ikan batalu. Nanti sahabat Femina kalau misalkan nemu ikan batalu apa tadi gulai tambusu banyak ya. Kapau yang masih pakai daun loba itu coba dikasih tahu ke Femina biar Femina pengen coba. Iya. Nah, benar. Kalau dari segi bumbu atau rasanya, ini kan kebetulan kan aku kan bukan orang Padang ya, jadinya kayaknya ngerasain masakan Padang itu kan mirip-mirip gitu, semuanya enak gitu kan. Tapi kalau dari segi bumbu sama rasa, itu ada perbedaannya nggak sih antara Kapau dan Padang? Dilebihkan sedikit gitu. Basic bumbunya sama, tapi melebihkan levelnya sedikit. Kayak kunyitnya biasanya. Oke. Yang kunyitnya Kapau lebih sedikit dari yang Kapau. Kapau. Oke. Iya. Jadi dia warnanya lebih terang daripada yang lain. Oke. Gitu. Terus lain-lain sama. Lain-lainnya sama ya. Jadi emang ya itu. Jadi basicnya sama, tapi mereka ada yang lebih dikurangkan. Tapi kunyitnya mereka dilebihkan. Oke, kunyitnya lebih banyak daripada lebih banyak. Oke, jadi emang warnanya gonjreng-gonjreng gitu ya Uni ya. Gonjreng-gonjreng. Apa itu gonjreng-gonjreng? Oke. Tahu nggak? Ada yang belum aku ceritain loh. Apaan? Dari penyajian si Kapau ini.
aslinya gitu. Aslinya tuh kalau kita lagi makan di pasar Los Lambuang Ya, itu gitu, atau kita makan di warung di Lapau Kapau yang di daerah Sumatera Barat itu, mereka itu penjualnya itu punya potongan-potongan kecil. Potongan-potongan kecil. Jadi misalnya dendeng yang kecil-kecil gitu yang agak hancur gitu, atau mereka biasanya punya potongan tambusu yang juga kecil-kecil. Ya. Mereka kasih nama itu namanya sebeng. 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 Jadi sebeng itu potongan kecil-kecil gitu. Dibuang sayang sebetulnya gitu ya. Jadi tapi mereka itu adalah bonus untuk orang-orang yang beli. Oh gitu. Gitu. Jadi gini misalnya kita nih pergi nih ke Lapau Kapau, terus kita bilang pilih-pilih, aku maunya tambusu misalnya gitu, karena udah pastilah ya maunya tambusu. Aku mau tambusu. Terus minta sebengnya dendeng. Boleh. Oh gitu. Boleh. Walaupun asik potongannya dong ya. kecil, iya walaupun potongannya kecil, tapi kita masih bisa ngerasain dendeng artinya kan. Iya. Gitu. Dengan harga lauk yang tambusu. Gitu. Karena yang dendengnya itu gratis. Free. Oke. Gratis. Kayak misalkan Gitu. kalau di Bapak beli nasi Padang gitu kan biasanya kan lauknya bukan rendang gitu ya. Misalkan kikil, gulai kikil, gulai tunjang gitu kan. Bang minta bumbu rendangnya gitu kan biar bisa ngerasa rendang gitu kan ya. Ini juga biar bisa ngerasa si dendeng dan potongan-potongan lauk lainnya gitu ya. Oke. Betul. Wah, betul. Sangat pemurah sekali ini orang-orang Padang sangat ya. Pemurah. Terus kalau kita mau tambah kalau kita ke rumah makan Padang itu kan di piring kecil itu biasanya cuma nasi putih. Ya. Iya kan? Nah, kalau di Lapau Kapau gitu, biasanya itu nasinya udah dikasih kuah. Oke. Jadi tambah mantap ya. Iya. Jadi kita beli nasinya, beli tambahan nasinya aja tuh sebenarnya udah enak gitu, udah ada kuahnya, Un, gitu. Sebelum aku beranjak ke berikutnya, aku mau nyicipin yang tadi Uni bilang gulai tambusu, boleh ya, Un ya? Coba. Ini nih. Nih sahabat Femina mau nyoba yang namanya gulai tambusu. Orang-orang biasanya pada takut ya ngelihat bentuknya kayak gini ya. Padahal ini enak banget. Iya, mereka bilang kolesterol gitu ya. Percaya nggak? Saya bisa loh bikin ini. Asik. Aku mau dong cobain. Aduh, tapi saya lebih jahanam lagi bikinnya, Un. Tambahin daging cincang dalamnya. Aduh. Jadi sosis beneran ya? Iya. Wah, itu mantep banget kalau misalkan lagi lagi bikin. Tapi ya biasalah. Si mama yang satu ini kan rada pemalas ya masaknya, nggak tahu setahun sekali juga belum tentu. Wah, ini dia. Aduh. Ini sebenarnya ya kalau makanan Padang enaknya pakai tangan. Boleh nggak? Pakai tangan. Boleh ya? Pakai tangan boleh dong. Ya. Sahabat Femina, wakili aku ya. Iya, Uni disuruh makan katanya aku lagi ini menjaga. Aduh, sayang banget, Un. Oke. Nih ya, teman-teman, nggak usah takut makan gulai tambusu. Enak. Nggak usah pikirin kolesterol dulu ya, Un. Kalau setahun sekali nggak apa-apa lah ya. Oke, kita coba ya. Gulai tambusunya doang. Aduh. Terima kasih Allah sudah menciptakan orang Padang. Iya benar. Luar biasa. Ya? Enak kan? Ini bumbunya merasuk sampai ke dalam-dalam tuh. Berarti emang dia masaknya cukup lama ya, Un ya? Oke. Waduh, enak banget ini. Beneran, ini nggak menakutkan kok, sahabat Femina. Waduh, ini kalau misalkan udah sendirian ini nggak inget Uni ini nanti. Udah. Oke, nanti aku akan nyoba yang lainnya. Terima kasih. Nah, Uni kalau misalkan ngelihat dari antusiasme masyarakat Jakarta nih ya khususnya, karena kita kan ngelihat perkembangan nasi kapau di Jakarta kan lumayan ini ya cukup meriah gitu kan ya. Prediksi Uni nasi kapau ini bakal kayak nasi Padang nggak sih, maksudnya menjamurnya atau menyebarnya?
eh, kecil atau besar gitu maksudnya kan kalau sekarang yang banyak itu kan yang besar-besar ya, Ya, kita lihat tuh merek-merek besar itu yes, gitu. Kecil merek atau besar, ini akan banyak. Oke. Ini akan banyak ke daerah-daerah lain karena apa? Karena mereka punya lauk-lauk yang beda. Aha. Gitu yang nggak ketemu di rumah makan Padang biasa. Aha. Gitu. Jadi pasti ada penikmat. Sama kayak gini, kayak aku cerita tadi pertama. Kenapa orang Kapau itu perginya ke hari balai? Ya. Kenapa mereka perginya ke pasar-pasar? Karena mereka gini, mereka itu punya fans. Mereka punya fans gitu ya, yang mereka tahu ketika hari balai, udah capek belanja, pasti yang dicari kami gitu. Ya. Gitu. Jadi mereka nggak akan bilang bahwa harus buka tiap hari. Kalau yang di Los Lambung ya memang buka tiap hari untuk turis-turis gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain mereka memilih hari balai karena mereka tahu bahwa masakan mereka ini ngangenin gitu. Jadi punya fans, pasti punya fans. Pasti gitu. punya Jadi fans, mereka nggak akan bersaing gitu. Mereka tahu mereka beda. Oke. Jadi memang Kapau itu punya fansnya sendiri-sendiri. Jadi memang kemungkinan untuk eksisnya tetap gitu bahkan lebih maju lagi banyak ya. Oke. Tadi banyak. aku juga kalau dulu kan yang terkenal adalah Pak Ciman. Kita ngomongin ngomongin restoran ya sekarang ya. Pak Ciman itu salah satu yang membuat nasi kapau itu jadi booming di Jakarta. Mau dibilang ya kan? Itu jadi booming. Dia kan viral di sosmed gitu. Sekarang itu waktu saya mencari-cari lauk-lauk kapau ini kemarin gitu, ternyata udah banyak ya merek-merek besar ini ya, banyak sekali gitu kan. Nah ini kalau misalkan sahabat Femina yang suka kuliner bisa nih nyobain minggu ini yang ini, minggu ini yang ini kita nanti bikin rekomendasi mana yang paling enak diantaranya. Oke. Nah kalau Uni punya rekomendasi nggak makanan nasi kapau yang Uni suka atau misalkan di sini rasanya seperti ini, di sini rasanya begitu gitu. Uni punya rekomendasi nggak untuk kita semua di sini? Rekomendasi untuk Jakarta ya. Gitu. Iya Jakarta. Kalau kita udah pernah nyobain yang di sana, pasti begitu nyampe di Jakarta langsung gitu kan, langsung gitu ya. Yang di Jakarta, Jakarta. Jakarta ya. Dari banyak ini, aku suka si Mangkuto. Mangkuto. Gitu ya. Oke, ya. Jadi nasi kedai kapau Sultan Mangkuto ya. Iya, karena bumbunya ini lebih kaya, maksudnya lebih banyak gitu. Jadi lebih terasa bumbunya kalau si Sultan Mangkuto. Pak Ciman aku pernah coba, ya lebih cocok seleranya ke Mangkuto. Oke. Gitu. Tapi yang namanya enak itu kan subjektif ya. Siapa tahu Uni bilang betul. Siapa tahu Uni bilang Mangkuto lebih cocok di Uni, tapi ternyata di lidah saya atau sahabat Femina cocoknya yang di yang lain. Pak Ciman atau sekarang ada kapau ada Juragan, ada Pak Ciman, ada sekarang ada. Iya, banyak. Makanya yang kecil skala kecil pun banyak sekarang. Iya, betul. Banyak banget. Dan biasanya yang kecil-kecil ini justru ya, bener, dia kayak hidden gem gitu, gila ketemu, enak banget. Wah, itu namanya seperti nemu berlian di tengah apaan nggak tahu ya. Bener. Justru yang kecil-kecil ini yang mungkin masaknya tuh masih diateni gitu kan. Wah, masih ya bisa ketemu yang enak banget biasanya. Oke, ini sepertinya kita udah harus masuk ke sesi pertanyaan nih, Un. Kayaknya dari produser sudah banyak yang bertanya nih. Oke, dari Mbak Peti nih. Mbak Peti ternyata menonton. Mbak Peti, apa kabar? Oke. Nasi Padang atau nasi kapau ada hierarkinya nggak? Misal bangsawan. Ya kalau yang makan bangsawan beda lauknya. Ada nggak, Un, seperti itu? Enggak ada. Jadi kalau adakah makanan kapau yang makanan Padang yang nggak ada di kapau, atau makanan kapau yang makanan Padang yang nggak ada di kapau misalnya gitu, itu ada, beda-bedanya ada. Tapi kalau hierarki nggak ada, karena ini makanan
makanan masyarakat luas. Tapi kalau rumah makan Padang itu ada lagi bedanya antara ampera sama rumah makan Padang yang biasa. Itu ada lagi itu, bukan hierarki ya, bukan kedudukan, tapi lebih kepada lauk pauknya, porsinya gitu. Itu ada lagi tuh cabang-cabangnya ada lagi. Tapi kalau Kapau dan rumah makan Padang nggak ada hierarkinya. Oh iya, gitu. Ya kalau misalkan sahabat Femina pergi ke Sumatera Barat, itu rumah makan banyak yang tulisannya ampera gitu ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Tintin Travel Designer. Saat pandemi Hai, gini, Tintin. Apa yang paling Uni Reno kangenin dari ranah Minang? Kan nggak bisa pergi ke Minang nih. Iya ya. Kalau yang ditanya dikangenin itu berarti nggak harus makanan ya? Iya kan? Iya. Nah, yang aku kangenin itu masuk ke dapur orang-orang. Iya, betul. Iya, itu yang aku kangenin. Masuk ke dapur, ngelihat mereka masak, terus mereka kadang-kadang suka nginep aja sini gitu. Karena mereka biasanya masak itu malam. Biasanya masaknya malam. Nginep sini, besok ikut ke pasar misalnya gitu. Itu ngangenin. Itu ngangenin banget tuh. Oke. Banyak yang interaksi dan sama mereka. Kalau Uni aja seneng ya ngeliat kayak gitu ya, apalagi saya gitu kan. Ini jadi cerita nih ya, waktu diajak pulang ke Bukit Tinggi gitu kan, ternyata di di rumah kecilnya mertua saya itu ada sebuah cobek batu yang memang ditanam di meja gitu. Jadi aku belum pernah ngelihat itu, maksudnya karena saya kan memang besarnya kan di Jawa, tinggalnya di keluarga Jawa ya. Keluarga Jawa kalau ngulek itu ya pakai ulekan yang biasanya batu. Kalau ini ada cobek tapi ditanam di meja gitu. Itu sangat wow, ternyata orang Minang, orang Padang itu berarti tidak bisa lepas ya dari yang namanya cobek sampai dia ditanam di dalam situ gitu kan ya. Bener, jadi gini nih, buat mereka dapur itu kayak kantor, ya kan? Jadi kalau kita ngantor ini kan meja kerja kita kan kita tahu ada pulpen, ada alat tulis, ada ini, ada itu gitu kan, dan semuanya itu dijangkau deket sama kita, betul ya nggak? Nah, dapur ini pun buat mereka begitu. Jadi kalau kita mau ngiling cabai ya ada di sekitar sini. Kalau kita mau ambil itu ada di sekitar situ gitu. Itu yang namanya gimana dapur itu jadi ruang kerja kita. Oke, yang efektif ya. Gitu, yang efektif. Makanya semuanya menjadi serba dekat gitu. Mengiringkan bumbu-bumbu ada di sini, mau cabai ada di situ, mau giling ada di situ gitu. Jadi ya itu. Bagaimana kita mengatur ruang kerja kita termasuk ya dapur ibu-ibu tadi gitu. Dapur ibu-ibu tadi dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan mereka bekerja. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Nani Bagus. Gimana beli daka-daka plus dendeng dibumbui apa? Mungkin daka-daka ini sama dendeng ini dibumbui apa? Daka-daka biasanya kalau dimasak itu dibumbuin apa selain direndang, Uni? Daka-daka itu singkong, ya singkong direndam sama katakan bawang putih dan garam aja gitu ya. Dipotong kotak-kotak, kemudian digoreng kering. Kering ya? Oke. Kering. Nah, itu kemudian dicampurkan sama bumbu rendang. Oke. Itu daka-daka. Bumbu rendang yang sudah jadi. Bumbu rendang sudah jadi. Atau ada lagi yang versinya benar-benar masak kuah rendang, kemudian daka-dakanya dimasukin dan diaduk terus sampai jadi rendang. Jadi lebih meresap. Oke. Ya. Tapi versi praktisnya adalah ya digoreng kemudian dicampur sama bumbu rendang. Oke, berarti ada dua versi ya, Un ya? Ada dua versi. Dua versi. Nah, ini kalau kalau apa? Apalagi tadi Ibu ini? Dendeng. Bumbunya dendeng. Apa? Bumbunya dendeng. Iya. Jadi biasanya itu bawang putih, bawang merah, ketumbar, sama garam. Udah. Bawang putih, ketumbar dan garam. Ya. Ya, jadi dibikin kayak mereka bilang kayak baskom lah katakan gitu ya. Baskom diisi air dan bumbu-bumbu segala macam. Daging tuh mereka udah tipis-tipis, udah mereka pilih tipis-tipis. Itu direndam, habis itu mereka jemur. Jadi cukup meresap lah, bumbu itu semua cukup meresap. Oke. Ini ada dendeng nih di depan saya nih, jadi mumpung lagi ada pertanyaan dendeng,
sekalian mau nyobain ya. Kalau ini kan dendengnya dendeng kering ya, Un? Ya kan, dendeng kering. Ya, Nah, ya. ada juga dendeng Lambo yang lembab ya. Kalau Ya. ini prosesnya dikeringkannya, digoreng seperti biasa, atau kalau yang tadi kan di ini ya, di apa? Dijemur ya. Kalau ini di habis yang mana ya? Yang kalau ini, yang versi ini. kapau? Yang ini. Iya, itu digoreng. Digoreng. Kalau yang kapau pun habis dijemur kemudian digoreng. Terus aku nggak konsen. Ini enak banget. Suka gitu deh, makan sendiri. Habis Uni diajak makan nggak mau. Aku sebel. Uni, kalau dendeng itu kan bumbunya juga macam-macam ya, sambelnya ini ya. Kalau ini kan lebih halus. Nah, kadang-kadang ada yang lembaran apa cabenya itu masih gede-gede itu. Masih tebal-tebal ya. Itu namanya sama apa emang sama sebenarnya ya dendeng balado juga ya. Betul. Jadi bedakan antara sambalado dan balado. Tuh kelas balado tuh. Waduh. Jadi bedakan antara sambalado dan balado. Kalau balado itu berarti ada lauk utama yang didampingi oleh si sambal. Oh gitu. Kalau sambalado? Nah kalau sambalado berarti dia bisa berdiri sendiri. Contohnya? Sambalado hijau berdiri sendiri. Oh gitu, ya saya mengerti. Ya. Wah. Kalau balado biasanya di depannya ada sesuatu yang temannya. Ayam goreng balado, ikan balado, gitu ya. Aku jadi batuk nih, datang makan aku yang batuk. Maaf ya. Terus kalau sambalado dia berdiri sendiri. Nah, mau tebal, mau halus, itu preferensi kita. Kita mau seperti apa. Mau pedas atau mau tidak terlalu pedas, itu juga kita. Kenapa ada yang cuma lembaran, biasanya itu cabenya cabai yang besar. Ya, cabai yang besar kan nggak terlalu pedas tuh. Udah besar, bijinya dibuang, jadi benar-benar cuma selayang-selayang aja gitu. Baladonya gitu. Selayang-selayang. Cuma melumuri dendeng aja lah gitu. Iya. Soal enakan yang mana tergantung preferensi. Benar. Nih Uni, ada pertanyaan Uni dari Michan 109. Halo Uni Reno, apakah benar yang boleh menjual nasi kapau hanya orang-orang dari Nagari Kapau? Iya, aku pernah mendapatkan cerita itu, atau aku pernah mendapatkan narasi itu dari orang Kapau. Itu 10 tahun yang lalu lah ya. Jadi ketika aku jadi ketemu sama orang di Nagari Kapau dan mereka bilang, sesungguhnya orang-orang yang keluar dari Nagari Kapau gitu, atau orang-orang yang keluar dari Sumatera Barat dan jualan kapau gitu, seyogyanya gitu, atau sopan-sopannya adalah orang Kapau yang boleh ngasih nama kapau. Gitu. Gitu. Jadi kalau mereka bukan orang Kapau, sebaiknya mereka nggak pakai nama kapau. Gitu. Sehingga ketika kita nyampe di Jakarta dan kita ketemu si Senen dan si Keramat itu, dahulu kala itu rata-rata memang dari orang kapau. Oh gitu. Orang kapau. Jadi mereka memakai nama kapau. Tapi sekarang gitu, apakah itu masih dipakai atau apa sekarang itu masih dilestarikan seperti dipatuhi itu mesti dipertanyakan lagi. Tapi memang orang Kapau bilang harusnya yang pakai nama Kapau hanya kami orang Kapau. Ya. Nah itu tadi jawaban dari Uni Reno. Iya, Uni. Dari Uni. Uni, ini aku mau tanya. Uni kan sebagai pencerita makanan Minang ya, dan bisa dibilang pasti kan bisa dibilang sebagai seorang peneliti juga nih lah ya gitu kan. Uni pernah ngitungin nggak sih ada berapa macam lauk yang ada? Karena kan, waduh, kalau dihitung banyak banget gitu ya. Pernah ngitungin nggak, Un? Ngitungin sih enggak ya, tapi kalau kita masuk ke rumah makan Padang aja, itu lebih dari 20. Iya. Ya kan? Oke. Jadi dan kalau kita pergi ke satu daerah lain dan mereka punya makanan yang nggak ketemu di rumah makan Padang, berarti kan ada berapa lagi gitu. Banyak banget sih, banyak banget. 100 pun lebih kali ya. Kalau kita kumpulin se Sumatera Barat, se Minangkabau ya pasti banyak banget.
Nah, Tapi basicnya situ-situ aja. Balik lagi nih, basicnya itu aja. basicnya itu aja ya. Oke. Basicnya antara balado, gulai, ya situ. Tapi apa nambahnya atau bahan utamanya apa atau ini itu yang kemudian mengikuti daerah-daerah masing-masing. Oke. Nah, ini kan kalau saya nih ngelihat belakangan ini kalau di rumah makan nasi Padang nih ya, ada kayak semacam modernisasi lauk nih ya. Kayak dia crossing gitu ya. Contohnya deh nih, rumah makan sederhana, Padang sederhana ya Un ya. Sekarang itu dia menjual ikan bakar, base-nya memang Padang, bumbu Padang, tapi dia menggunakan sambal dabu-dabu agar lebih segar gitu. Itu menurut Uni gimana Un? Kayaknya kayak sedikit gimana gitu. Enak sih gitu. Menurut Uni gimana? Dong. Enak banget. Enak dong. Menurut Uni gimana Un? Kita kan terbuka gini. Kan balik lagi ya, dengan bumbu yang sama gitu. Kita bisa menambahkan sesuatu yang menjadi ciri khas kita nantinya gitu ya. Karena rumah makan Padang itu dengan lauk yang sama mereka tuh mesti punya spesialisasi. Yes, betul. Yes ya. Sehingga kalau kita pergi ke rumah makan Padang di Sumatera Barat tuh mereka punya namanya spesifik. Oke. Jadi ada papan besar nama mereka, di bawahnya mereka tulis spesifik. Jadi kayak spesialis. Iya, betul ya kan banget, spesialisnya tuh spesifik nulisnya ya. Ya, spesifik gulai kepala ikan gitu. Jadi antara lauk yang sama lainnya dengan rumah makan yang lain, mereka bilang bahwa ini yang paling enak yang bisa kita hadirkan nih gulai kepala ikan. Spesialis, signature dish-nya. Oke. Ya. Nah, aku pikir begitu juga yang dilakukan sewa rumah makan sederhana. Ketika semua rumah makan bisa menyajikan ikan bakar, ya kan, dengan sambal hijau misalnya gitu ya. Kenapa kemudian mereka nggak menambahkan sambal matah gitu, sambal yang lain? Karena sambal hijau pun juga macam-macam. Nah, ada yang dimasak sambal lado, ada yang mentah gitu, yang cuma diulek sebentar dan dikasih minyak kelapa, udah gitu. Jadi bisa macam-macam sambal lado itu kemudian bisa jadi macam-macam. Apakah kemudian menjadi dabu-dabu? Ya balik lagi, menyenangkan selera orang sih buat aku nggak ada salahnya juga ya. Nggak ada salahnya juga. Ketika mereka makan satu ikan bakar dengan bumbu yang otentik, mereka bisa nambahin dengan sambal yang dari tempat lain misalnya gitu. Yes. Referensinya bisa begitu. Emang ini merupakan inovasi-inovasi yang harus dilakukan supaya menarik gitu betul. Tetap nggak apa-apa. Oke. Uni, aku udah mendapatkan sentilan dari produser Nana 10 menit lagi. Baik, 10 menit lagi. Oke, Uni, sebelum kita berpisah, boleh nggak cerita sedikit nih kelas Uni kelas balado nih. Kelas balado apa aja sih yang dipelajarin di situ, kalau misalkan sahabat Femina tertarik untuk mengikutinya? Iya, jadi aku ini kelas online berbasis WhatsApp group, jadi bukan Zoom gitu ya. Karena teman-teman yang ikut itu bisa dari berbagai macam negara. Kalau misalnya pakai Zoom kan keterbatasan waktu ya, kita di sini sore, di sana mungkin tengah malam gitu, jadi sulit. Jadi WhatsApp group. Yang dipelajari itu adalah basic makanan Minang. Dari basicnya gitu, aku bilang namanya versi mind map. Jadi mind map resepi gitu. Dari satu resep ini gitu, kita bisa memetakan bisa memetakan bumbu-bumbu ini bisa untuk kemana-kemana gitu. Kayak tadi kita ngomongin balado lah ya. Dengan balado, terus kita bisa bikin apa gitu. Ada sambalado, ada balado. Ketika kita udah bisa bikin ini, kita bisa kemana lagi gitu, gitulah. Begitu juga dengan gulai. Kemudian jadi kelasnya itu ada kelas pengenalan balado, kelas pengenalan gulai, aneka telur dadar rumah makan Padang, dari yang tebel sampai yang barendo. Itu walaupun cuma telur ya menggoda. Iya benar. Iya. Ya. Lalu ada terus apa lagi? Ada cancang dan dendeng bakar. Terus ada makanan tanpa santan, karena orang-orang selalu bilang bahwa makanan Minang yang tidak sehat, maunya yang tanpa santan. Jadi ada makanan tanpa santan.
ada kudapan, dan terakhir kelas yang nanti akhir bulan itu adalah aneka lauk kapau. Aneka lauk kapau. Nah, ini bagi teman-teman Ya. yang mau ikut kelasnya Unireno bisa cek di Instagramnya Unireno, Reno Andam Suri, atau langsung ke kelas balado ya, Un ya? Betul, betul. Kelas balado. Nah, Ada kelas wajibnya sebelum ikut kelas rendang. Jadi pasti ada kelas rendang ya, udah iya, pasti iya, ya. iya. Jadi ada kelas wajibnya dulu kalau misalkan mau masuk ke tahap Mau berikutnya. ikut ke kelas ini. Oke. Uni, aku mau nyobain lagi, boleh kan? Boleh. Nih, Aku mau nyobain daka-daka deh. Daka-daka. Ya, cobain dong, kasih tahu aku rasanya gimana. Soalnya aku belum pernah nyobain. Setelah kita bikin ngiler teman-teman di rumah sana, baru kita deh say bye-bye. Oke, nih. Ini adalah telur ikan. Telur ikan tuna digulai. Coba ya. Enak. Di lidah geli-geli gimana gitu, karena kan dia kan gerindil gitu ya, Un ya. Iya, benar. Ya. Ini aku tadi belinya di Pak Ciman. Cocok di aku, Mbak. Ya, cocok di aku, Un. Mbak lagi. Oke, Uni, kalau misalkan mau ngelihat jadwal kelas Uni ada di mana, Un? Di Instagram. Di Instagram, tapi baru mulai kelas regulernya bulan depan. Yang bulan ini tuh bayar utang habis isoman kemarin, udah ada kelas yang pending, gara-gara isoman. Akhirnya yang sampai Agustus akhir ini melengkapi kelas-kelas yang belum kemarin. Habis kelas dibuka itu bulan depan, September ya. Oke, September bulan depan. Jadi teman-teman yang misalkan mau ikut kelasnya Uni biar jadi bisa masak masakan Padang seenak restoran, bisa ikut kelas Uni. Oke. Dan pilihannya macam-macam ya, Uni kelasnya apa aja gitu ya. Oke.